warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afdhul Fatihah, NIM E2019-3112. Di sini saya akan menanggapi video dari Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI mengenai konsep dasar ekonomi Islam. Beliau di situ menjelaskan mengenai definisi ilmu ekonomi. Namun di sini saya akan menjelaskan menurut salah satu ahli, yaitu menurut Paul A. Samuelson, yaitu penerima Nobel bidang ekonomi. Beliau menyebutkan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas. Dan yang kedua, ada definisi ekonomi Islam. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai salah satu ahli, yaitu menurut Muhammad Abdul Manan, yang dijelaskan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari mengenai masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diangkat dari nilai-nilai Islam. Namun juga sama dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis yang didasarkan pada 4 bagian nyata dari pengetahuan, yaitu yang pertama ada Al-Quran, dan yang kedua ada Sunnah, yang ketiga ada Ijma, dan yang keempat ada Qiyas. Baik, selanjutnya yang ketiga ada perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan juga sosialis. Karena di sini saya sependapat dengan Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, maka di sini saya akan menjelaskan satu perbedaan saja. Yang pertama yaitu pada ekonomi Islam, mengenai sumbernya. Pada ekonomi Islam bersumber pada Al-Quran dan ijtihad para ulama. Dan pada ekonomi kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Dan pada ekonomi sosialis itu sama dengan ekonomi kapitalis, yaitu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Dan yang keempat ada sumber hukum ekonomi Islam. Yang pertama tentunya yaitu bersumber pada Al-Quran. Al-Quran memberikan tuntunan bahwa setiap transaksi pihak wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah ditentukan. Dan yang kedua ada sunnah. Yang ketiga ada ijma. Yang keempat ada qiyas. Selanjutnya yaitu ada dasar-dasar ekonomi Islam yang telah dijelaskan oleh Bapak dosen kita. Yang pertama yaitu ada tauhid atau keesaan Allah. Allah itu Maha Esa. Jadi segala kegiatan ekonomi harus sesuai dengan ketentuan Allah. Di sini saya akan menambahkan contohnya, yaitu Allah itu melarang penimbunan atau disebut dengan ihtikar. Maksudnya yaitu tindakan pembelian barang dengan tujuan untuk menahan atau menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga barang tersebut dinyatakan langka dan akan memiliki nilai jual yang mahal. Dan yang kedua ada menghindari jual beli yang diharamkan. Tentunya kita sudah tahu apa yang halal dan haram menurut syariat Islam. Jadi sebaiknya kita harus menghindari hal-hal yang diharamkan dalam syariat Islam. Dan kita boleh menjual atau membeli barang-barang atau hal yang halal menurut syariat Islam. Begitu. Selanjutnya ada prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu maisir atau judi. Tentunya dilarang dalam Islam ya mengenai judi. Yang kedua ada gharar atau penipuan. Mengapa dilarang? Karena pada penipuan itu merugikan salah satu pihak, jadi tidak diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Dan yang ketiga ada riba. Tentu kita sudah tahu mengenai riba itu sendiri ya, yang telah dilarang di dalam ekonomi Islam. Dan yang terakhir mengenai karakteristik ekonomi Islam. Di sini saya memiliki penjelasan yang berbeda dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, namun mungkin intinya hampir sama gitu. Yang pertama yaitu karakteristik ekonomi Islam, yaitu menggunakan sistem bagi hasil. Maksud dari sistem bagi hasil itu adalah hasil atau keuntungan dari sebuah aktivitas ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu antara bank dan nasabah sama-sama untung.
bagi hasil merupakan kebalikan dari bunga yang dianggap riba dalam Islam. Dan yang kedua ada memadukan antara nilai spiritual dan juga material. Maksud dari memadukan antara spiritual dan material adalah dalam ekonomi syariah, para nasabah dan pelaku ekonomi diharapkan mampu mengamalkan sebuah aktivitas di mana mereka mengesampingkan sebagian hartanya untuk yang membutuhkan, baik untuk zakat, infak, atau sodakoh. Dan yang ketiga ada memberikan kebebasan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pada dasarnya, dalam hukum ekonomi syariah atau ekonomi Islam, setiap individu diberikan kebebasan dan dalam bertindak maupun berperilaku. Dalam perekonomian, mereka diberikan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Yang keempat ada mengakui kepemilikan multijenis. Yang dimaksud dengan kepemilikan multijenis ini adalah kepemilikan dana atau semua harta dalam perekonomian mutlak milik Allah. Dan yang kelima, ada memperhatikan maslahat umat. Yang menjadi fokus dari segala bentuk aktivitas ditunjukkan untuk kemaslahatan umat. Jadi, semua lapisan masyarakat dapat merasakan keuntungan dan manfaat dari aktivitas ekonomi yang dilaksanakan itu. Dan yang keenam, ada segala kegiatan terkait pada akidah, syariat, dan moral. Ekonomi Islam memiliki sebuah kesempurnaan di mana adanya sinergitas antara akidah, syariat, dan moral. Karena sejatinya dalam kehidupan manusia, tiga aspek ini berperan sangat penting karena menjadi penyeimbang dalam kegiatan ekonomi yang disebut dengan ekonomi Islam itu. Baik, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.